Memprediksi nasib politik Anies dan Nasdem setelah deklarasi. Publik sudah mengetahui jika Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera menjalin komunikasi yang sangat intens, sehingga banyak yang menafsirkan jika mereka akan segera membentuk koalisi menuju pemilu dan Pilpres 2024. Lama dinanti ternyata deklarasi koalisi dari ketiga partai ini tak kunjung terdengar dan diberitakan. Mereka hanya sebatas kumpul bareng, duduk satu meja di acara tertentu. Ternyata alasan mereka tidak segera deklarasi koalisi karena belum tercapainya kesepakatan. Diskusi mereka sangat alot dalam beberapa hari, terutama masalah capres dan cawapres. Sosok Anies Baswedan diprediksi bisa diterima sebagai capres oleh ketiga partai ini. Masalahnya ada pada posisi cawapres. Partai Demokrat sepertinya menginginkan ketua umum mereka yakni AHY mendapatkan posisi tersebut. Sedangkan PKS menginginkan kadernya yang mendapatkan posisi cawapres. PKS menyodorkan kader-kader terbaik mereka, seperti Saiku dan Sohibul Imam, agar diterima menjadi pendamping Anies, tapi malah ini mampu membacakan kesepakatan itu tidak mencapai kata sepakat. Senin 3 Oktober 2022, Partai Nasdem membuat kejutan. Partai pimpinan Surya Paloh ini mendeklarasikan Anies akan diusung sebagai capres. Deklarasi ini dinilai sangat berani karena tidak menghiraukan pendapatan dari Partai Demokrat dan PKS. Setelah deklarasi, Surya Paloh menyatakan akan tetap mendukung mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sampai masa jabatan selesai. Pernyataan yang berani dan berpolitik dua kaki. Anies Baswedan merupakan sosok yang bermusuhan dengan partai utama pendukung pemerintah Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakni PDI Perjuangan. Sisa masa jabatan Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 akan dinilai Partai Nasdem dengan penuh dinamika. Jika saja Partai Demokrat dan PKS yang dideklarasikan mengusung Anies jadi capres, tidak jadi masalah, karena mereka berdua berada di luar pemerintahan, berbeda dengan Nasdem. Jika nanti Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, maka Partai Nasdem akan berada di posisi serba salah. Jokowi adalah jagoan mereka yang masih didukung, sedangkan Anies merupakan jagoan mereka di Pilpres nanti. Deklarasi dukungan kepada Anies membuat Partai Nasdem ada pada posisi politik panas. Partai lain menyendungkan Jokowi, terutama PDI Perjuangan, akan sewot. Bukan tidak mungkin nantinya akan ada tuntutan menteri dari Partai Nasdem harus keluar dari kabinet. Deklarasi yang dilakukan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sama saja deklarasi berada di oposisi. Kondisi ini akan memancing kegaduhan di internal kabinet Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terbanyak kemungkinan besar partai yang akan mendukung pencalonan Anies tak akan jauh dari Partai Demokrat dan PKS. Partai lainnya cukup sulit untuk merapat. Bagaimana nasib Nasdem dan Anies ke depannya? Kita lihat saja.